Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah Komisi Usia Indah. Tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Bagi setiap kita yang masih mempunyai keperluan seperti ke toilet ataupun makan, diharapkan segera melakukannya sebelum ibadah kita mulai. Dan selanjutnya diharapkan setiap kita seperti yang sudah diumumkan sebelumnya untuk kita bisa mempersiapkan Alkitab, lilin dan juga korek api. Dan kita diharapkan nanti tidak lagi atau kita harus berkonsentrasi di dalam ibadah kita, sehingga setiap HP yang tidak dipergunakan silahkan untuk dinonaktifkan atau dinonsuarakan. Kita hanya akan memakai HP yang untuk membuka channel YouTube GKIM Saron. Nanti akan ada waktu untuk kita mematikan lampu. Silahkan sekarang boleh mencobanya terlebih dahulu, sehingga nanti pada waktu pelaksanaan itu kita sudah dapat melakukannya dengan tepat. Diharapkan juga setiap kita sudah memakai pakaian yang rapi dan siap untuk beribadah. Dan yang terutama dari setiap anggota keluarga diharapkan boleh memilih satu orang yang akan menjadi pemimpin ibadah di dalam keluarga kita hari ini. Dan pemimpin ibadah tersebut akan dipandu oleh saya sebagai liturgos. Mari Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengambil waktu hening. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Rasanya sudah lama sekali tidak bertemu sanak saudara dan teman-teman karena pandemi. Bosan juga kalau di rumah terus-menerus. Rasanya ingin ibadah di gereja seperti dulu. Bisa berkumpul memuji Tuhan bersama-sama. Sedih sekali kalau Natal tahun ini juga tetap tidak ke gereja. Apa bisa saya merasakan damainya dan indahnya Natal? Oh ya, aku ingat hari ini Komisi Usia Indah memperingati kelahiran Tuhan Yesus secara online. Meskipun belum bisa bertatap muka, tapi aku yakin Tuhan hadir dimanapun bagi kami semua melalui ibadah online ini. Aku bersiap-siap dulu mengikuti ibadah online. Malam ini kita akan memperingati
kelahiran Tuhan Yesus bersama dengan keluarga kita. Seperti yang sudah ditayangkan di video di permulaan daripada ibadah kita. Natal ini tidak seperti Natal-Natal sebelumnya. Dan mungkin hati kita tidak segembira seperti Natal-Natal tahun lalu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadikan hati kita palungan untuk Tuhan Yesus datang dan tinggal. Kita persiapkan hati kita agar supaya hati kita sungguh-sungguh siap untuk menjadi palungan bagi Tuhan Yesus. Bagi kasih Tuhan Yesus di hati kita. Layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkan hati kami Tuhan. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Natal di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menjadi palungan yang sungguh-sungguh menyambut kehadiran-Mu. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Natal tidak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hati kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu sungguh memenuhi hati kami. Kami rindu ya Tuhan. Natal ini kami boleh bersekutu dengan
indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Nathan, Rosa, Tuhan Yesus tinggal di hatiku. Tuhan Tinggal di Yesus hatiku dan di hatiku dan di hatimu juga. Ibu, Menjadi Tuhan Kristi, Yesus Tuhan tinggal di Yesus tinggal hatiku di dan di hatiku hatimu dan di juga. hatimu. Bapak juga. Tuhan Tuhan Yesus Yesus tinggal di hatiku, hatiku, di di hatimu, hatimu dan di hatimu juga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari yang terindah di dalam hidup kita adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dia adalah hari yang terindah itu adalah hari yang paling sungguh tidak bisa kita lupakan. Walaupun kita harus menghadapi banyak kesulitan, seperti sekarang ini, banyak pergumulan, banyak penderitaan yang mungkin harus kita hadapi. Tetapi mari kita percaya, kalau ada cintanya, kalau ada firman Tuhan yang tetap disampaikan kepada kita, yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita percaya di tengah kesulitan apapun, kita tetap bisa bertumbuh di dalam iman kita kepadanya. Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur, belajar bersyukur di dalam segala keadaan, khususnya juga hari ini. Walaupun Natal kita adalah Natal yang mungkin berbeda ya, bukan mungkin, pasti berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi sekalipun kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja dengan sukacita seperti yang lalu-lalu, namun justru ini adalah kesempatan kita bisa Natal bersama dengan keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa akrab dengan keluarga kita nanti bisa saling mendoakan, saling mengucapkan Natal, saling menyatakan kasih kita dengan keluarga kita, dan itu harus kita nikmati. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di dalam kondisi yang serba terbatas ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa, berbicaralah, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk belajar, kami siap untuk bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Kiranya cinta kasih yang sudah Kau berikan kepada kami betul-betul ada di dalam hati kami. Dan itu membuat kami mencintai Engkau dan mencintai firman-Mu. Berbicaralah, ajarlah, didiklah kami, dan tumbuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, perenungan firman Tuhan pada saat ini dasarnya diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai ke-32 yang berbunyi begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia, yaitu Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Tuhan menjadikanku berarti. Tentunya kita ingin menjalani hidup kita sebagai orang berarti. Kalau sia-sia rasanya hidup ini kosong begitu ya. Kita ingin menjadikan hidup kita berarti. Tetapi pertanyaannya, kapan? Kita merasa hidup kita berarti itu kapan Bapak Ibu? Seringkali kita merasa hidup kita berarti kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang itu meresponi dengan baik kepada kita. Baru kita merasa hidup kita berarti. Tetapi seandainya kita berbuat baik kepada orang lain, tetapi orang itu tidak meresponinya kepada kita sebaik yang kita inginkan, kita merasa perbuatan kita sia-sia. Maka ada banyak orang yang berusaha berbuat sesuatu untuk orang lain supaya dia merasa berarti. Sebagai contoh, kita sebagai orang tua misalnya punya anak gitu ya. Kita ingin menjadi orang tua yang berarti. Kita memberikan uang saku, kita menasihati, kita mendengar keluh kesahnya. Kehadiran kita rasa berarti buat mereka. Tapi waktu anak itu mulai tumbuh besar, dia mulai mandiri. Rasa kita berarti sebagai orang tua Bapak Ibu itu rasanya akan mulai berkurang. Karena mereka seolah-olah bisa mengambil keputusan sendiri, mereka tidak butuh kita, bahkan mereka bisa mendebat kita, mereka bisa mengambil pilihan sendiri, dan kita mulai merasa, aku tidak berarti buat anak-anakku. Kita sudah memberi, tetapi respon mereka seperti itu, kita mulai merasa hidupku tidak berarti. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan? Bagi Tuhan, manusia seperti apakah yang hidupnya itu berarti? Bagi Tuhan, hidup seperti apakah dari manusia ciptaannya itu yang berarti Bapak Ibu sekalian.
Simeon kalau kita baca di bagian ini, dia adalah orang yang sebetulnya hidupnya berarti. Kenapa saya katakan begitu? Karena dikatakan dia adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya dia punya kualitas yang membuat hidupnya itu berarti. Dia orang yang benar, dia orang yang saleh, tentunya dengan kebenaran dan kesalahannya dia bisa berarti bagi orang lain. Tetapi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, yang membuat dia berarti bukan kebenarannya, bukan kesalehannya, bukan penantiannya atas penghiburan bagi orang Israel. Tetapi yang membuat hidupnya berarti adalah ketika Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 27 dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Simeon orang yang berarti, namanya tercantum di dalam Alkitab sebagai salah satu orang yang memberikan tanda atau dipakai Roh Kudus untuk memberikan tanda. Anak ini, bayi ini adalah orang yang istimewa. Tapi bukan karena itu dia berarti. Dia berarti karena Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus memimpin dia. Simeon berarti karena Roh Kudus ada di dalam diri dia. Nah, ini perbedaan kita dengan orang-orang di dunia. Dan jangan kita berpikir Bapak Ibu sekalian kita berarti kalau kita bisa memberi sesuatu atau memberi makna buat orang lain. Tidak, suatu kali akan hilang. Kita menjadi berarti kalau Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan itu berkarya dan hidup di dalam kita, itu membuat kita berarti. Kalau kita merasa berarti karena perbuatan kita kepada Tuhan, perbuatan kita kepada sesama, suatu kali itu akan hilang. Pertama, apa sih yang kita lakukan kepada Tuhan yang sesuai standar Tuhan? Tidak ada. Standar Tuhan terlalu tinggi buat kita dan kita tidak bisa memenuhi standar itu. Artinya, kita tidak cukup berarti buat Tuhan. Begitu pula dengan manusia. Selama kita hidup, selama kita kaya, punya uang, selama kita punya kedudukan, jabatan, kita mungkin bisa berarti kepada orang lain. Tetapi kalau jabatan kita diambil, pensiun misalnya, uang kita mulai berkurang, apalagi kita sakit-sakitan, lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia, kita menjadi tidak berarti. Hidup kita berarti kalau kita menjadi palungan dan Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Kita menjadi berarti kalau Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan itu menjadikan kita berarti. Nah, dia datang ke dalam dunia supaya kita berarti. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, saya pernah diberi kesempatan oleh Tuhan mengunjungi sebuah gereja di Belanda. Saya ingat gereja ini gereja yang unik. Karena yang menjadi pusat dari gedung gereja itu bukan salib, bukan juga ekaristi, sakramen perjamuan kudus dan perlengkapannya gitu, bukan. Yang di pusat itu satu kotak, kemudian di atasnya ada semacam kotak kaca. Jadi tembus kita bisa melihat apa yang di dalam kotak kaca itu. Yang di dalam kotak kaca itu saya lihat, oh pakaian. Saya lihat bahan pakaian itu biasa-biasa, tidak istimewa. Potongannya biasa-biasa, tidak ada seperti dari emas, malah cenderung itu pakaian yang sederhana. Nah, saya bertanya, pakaian sederhana diletakkan di kotak kaca, ditempatkan di tengah-tengah ruang ibadah, seolah-olah pusat dari ibadah itu. Kenapa? Kemudian waktu keluar dari gedung gereja itu, saya mencoba bertanya kepada penjaga gedung gereja itu, kenapa pakaian itu taruh di situ? Seolah pusat gedung gereja itu. Jawabannya menarik. Dia mengatakan, oh ya, sebab itu tuh pakaian yang dipakai Tuhan Yesus waktu dia bayi, waktu dia masih kecil. Yang dijahit oleh Maria sendiri. Itu sebabnya pakaian itu menjadi sangat berarti dan menjadi pusat dari gedung ibadah. Saya bertanya, apakah pakaian itu dari sutera yang mahal harganya? Oh bukan, kain biasa. Apakah ada emas, berlian, permata di pakaian itu sehingga dia begitu berarti? Tidak. Jahitannya jahitan biasa, rapuh mungkin pada waktu itu. Kainnya juga rapuh. Tetapi kenapa dia berarti? Karena dianggap, entah benar, entah tidak, kita tidak tahu. Dianggap pakaian itu pernah dipakai oleh Tuhan Yesus. Pakaian itu pakaian biasa. Tetapi menjadi begitu berarti karena dianggap pernah dipakai oleh Tuhan Yesus, dijahit oleh tangan Maria ibunya. Kita ini pakaian biasa Bapak Ibu dan teman-teman.
Kita ini sama dengan orang lain. Tanpa Kristus, sekalipun kita terkenal, kaya, hebat, kita bukan orang berarti. Kita baru menjadi berarti kalau Kristus di dalam hati kita. Di awal ibadah tadi kita menyanyikan, kita jadikan palungan hati kita buat Tuhan Yesus. Nah, itu artinya kita menjadikan diri kita itu berarti. Apakah anak kecil, remaja, pemuda, ataukah orang tua, kalau Tuhan Yesus di dalam hati kita, itu berarti kita menjadi orang yang berarti. Entah kita kaya raya, entah kita orang yang sederhana, entah bahkan kita orang yang miskin, tidak jadi masalah. Asal Kristus di dalam hati kita, maka kita menjadi orang yang berarti. Apapun ras suku kita, berapapun usia kita, berapapun berat badan kita, berapapun tinggi badan kita, tidak menjadi masalah. Itu bukan standar kita ini orang berarti atau tidak. Apakah kita sehat atau sakit atau bahkan di ambang kematian sekalipun, itu tidak mempengaruhi atau bukan penilaian yang tepat apakah kita orang berarti atau tidak. Hanya kalau Kristus ada di dalam diri kita, itulah yang membuat kita berarti. Maka Bapak Ibu, kalau kondisi tubuh kita mulai lemah, usia kita makin lanjut, kita makin tidak berdaya, standar kita berarti atau tidak, bukan itu semua. Standar kita berarti atau tidak adalah Kristus di hati. Natal itu di hati dan di pikiran dan di hidup kita. Lalu apakah setelah begitu kita bisa mengatakan, oh ya sudahlah, Kristus dalam hatiku, aku tidak usah berbuat apa-apa. Cucuku dipelihara Tuhan, aku tidak usah berbuat apa-apa. Anakku, mantuku dipelihara Tuhan, aku tidak usah berbuat apa-apa. Oh tidak seperti itu. Kalau Kristus di dalam hati kita dan menjadikan kita berarti, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah diam. Tidak akan pernah puas dengan kondisinya yang pasif. Dia akan selalu berupaya, punya semangat, punya kerinduan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Tuhan sudah menjadikan hidupnya berarti. Kalau dia kemudian tidak menjadikan dirinya berarti bagi sesama, maka kemungkinan Tuhan belum tinggal di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, membawa kita kepada Kristus dan menjadikan Kristus bertahta di dalam hidup kita, orang seperti ini tidak akan tahan untuk diam. Dia akan memberi untuk Tuhan. Dia akan berkarya untuk Tuhan, apapun yang bisa dia lakukan. Minggu yang lalu, seorang pembina remaja di usia yang masih sangat muda meninggalkan kita semua. Dan saya membaca kesan dari teman-teman alumni remaja tentang almarhumah. Kesan yang bagi saya itu adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh seorang yang mencintai Tuhan, yang hidupnya sudah dibuat berarti oleh Tuhan. Dia banyak sakit, dia banyak keterbatasan, dia orang yang lemah, yang mungkin sama dengan kita, bahkan lebih lemah daripada kita. Tetapi hidupnya itu sudah berarti oleh karena Kristus tinggal di dalam dia. Dia punya Tuhan Yesus, Tuhan miliknya, dan dia adalah milik Tuhan Yesus. Dan kemudian teman-teman alumni remaja, mereka menuliskan jejak-jejak yang almarhumah tinggalkan. Seorang yang mencintai Tuhan, seorang yang menjadikan hidupnya berarti untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun seharusnya melakukan apa yang Kristus inginkan kita lakukan. Maka Bapak Ibu, di malam Natal ini mari kita pikirkan kembali, apakah Kristus sudah di dalam hati kita? Sebab itu artinya kita sudah menjadi orang yang berarti, karena Kristus di dalam kita. Dan yang kedua, selama Tuhan masih mengizinkan kita ada di dalam dunia ini, jadikan hidup kita berarti. Berkaryalah, berdoalah, ucapkan selamat Natal, ucapkan salam damai sejahtera, perdamaikan orang lain, berikan keramahan kita, doa-doa kita, maka hidup kita betul-betul berarti untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita berarti. Kitalah yang menjadikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami seringkali
putus asa dan merasa hidup kami tidak berarti pada waktu kami dihina oleh menantu kami, atau mungkin oleh cucu kami, atau mungkin oleh tetangga kami. Kami merasa hidup kami menjadi tidak berarti waktu satu persatu sahabat dan keluarga kami meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kami merasa hidup kami tidak berarti waktu kami tidak punya uang lagi, tidak punya pekerjaan, tidak punya kuasa, tidak punya jabatan. Tuhan, itu pemahaman yang keliru, standar yang keliru. Itu sebabnya dalam usia lanjut kami seringkali merasa hampa. Karena kami merasa kami tidak berarti. Namun malam ini Tuhan, bantulah kami untuk memahami benar. Hidup kami itu berarti hanya oleh karena Kristus di hati kami. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir dalam hati kami, di pikiran kami, di hidup kami. Kami mau jadikan hati, pikiran, dan hidup kami palungan-Mu Tuhan. Tahta-Mu Tuhan, Engkau yang bertahta di dalam hidup kami. Sampai kami merasakan sekalipun tubuh kami lemah, sekalipun penyakit menggerogoti tubuh kami makin tidak berdaya, tetapi kami tetap orang yang berarti di mata-Mu karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kami tidak akan putus asa, kami tidak akan kehilangan pengharapan karena Engkau terus ada di dalam hati kami. Dan Tuhan, tolong kami untuk terus memikirkan apa yang bisa kami lakukan, karena Engkau sudah ada di dalam hati kami. Kami bisa mendoakan anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, besan kami. Kami bisa mendoakan para majelis kami, penatua, hamba-hamba Tuhan. Kami bisa mendoakan orang-orang yang lemah tubuh. Kami bisa mendoakan orang-orang yang berduka cita. Kami bisa mendoakan gereja kami. Maka Tuhan, itu adalah respon sukacita kami karena Engkau menjadikan kami berarti. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kedatangan-Mu ke dalam dunia, kelahiran-Mu menjadi manusia, menjadikan kami berarti. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memadamkan lampu dan kita akan mengambil waktu teduh sambil penata layan akan menyanyikan sebuah pujian. Malam kudus, bintang terang
kita akan bersama menyalakan lilin yang dimulai oleh pemimpin ibadah. Kita akan bersama-sama mengatakan seperti yang tertera di dalam layar HP kita. Tuhan menjadikanku berarti. Tuhan menjadikanku berarti. Tuhan Tuhan menjadikan menjadikan kita kita berarti. Mari kita bersama-sama bertelut membentuk sebuah lingkaran. Bila kita tidak bisa bertelut, silahkan duduk di tempat. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Terutama ketika kita melihat kepada kondisi yang ada di sekitar kita akibat pandemi. Kondisi ini menyadarkan kita betapa rapuh dan tidak berdayanya kita. Karena kondisi dunia mengalami perubahan yang sangat besar. Karena virus yang tidak terlihat tetapi ada itu. Akibat yang paling jelas adalah keterbatasan kita di dalam beraktivitas. Di dalam kondisi pandemi yang masih belum teratasi. Kita sering tidak tahan untuk membatasi diri. Kita ingin segera kembali beraktivitas seperti dahulu lagi. Dan lagi-lagi ini menunjukkan keterbatasan kita. Oleh sebab itu, di malam kita memperingati Natal ini, kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam keletihan, kebosanan, kejengkelan, ketidaksabaran, mari kita membuka diri, menyerahkan diri kita kepadanya. Mari kita memohon agar Tuhan sendiri yang memberikan kelegaan kepada kita. Kita minta Dia mengisi hati kita, memimpin hati kita dan pikiran kita. Dia yang sudah menjadikan kita berarti. Jangan sampai keterbatasan dan kelemahan kita di masa pandemi ini membuat kita mencemarkan penghargaannya kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Tangan kita yang tidak memegang lilin, dipersilahkan untuk memegang tangan dari anggota keluarga kita. Sambil membentuk lingkaran, mari Bapak Ibu kita berdoa buat setiap anggota keluarga kita di dalam pergumulan mereka masing-masing. Kalau Tuhan sudah menjadikan kita berarti, kita rindu seluruh keluarga kita pun. Sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar setiap kita juga. Mari kita mendoakan mereka di tengah-tengah pergumulan yang ada. Untuk setiap kita yang ada di sini, mari kita saling mendoakan juga. Mari kita berdoa.
Amin. Mari kita saling mengatakan kepada mereka yang ada di sebelah kiri dan kanan kita. Rosa, aku mengasihimu. Ibu Rosa mengasihimu. Nathan, aku mengasihimu. Wanda Rosa Lydia, aku mengasihimu. mengasihi. Kami Kami mengasihimu. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah menjadikan kita berarti, mari kita menjadikan hidup kita yang sudah sungguh-sungguh Tuhan tebus, sungguh-sungguh Tuhan jadikan kita sebagai anaknya. Kita rindu agar hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu waktu kita boleh menyatakan kasih Tuhan kepada mereka yang belum pernah mendengar akan kasih Tuhan. Biar Injil Tuhan boleh makin disebarluaskan lewat kesaksian hidup kita. Biarlah lonceng sorga yang telah bergema menyatakan akan kelahiran Juru Selamat makin banyak didengar oleh orang yang belum mengenalnya lewat kehidupan kita. Karena kita sudah dijadikannya berarti. Gita sorga bergema. Mari dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini. Karena Kristus Yesus yang mulia sudah lahir di dalam hidup kita. Ke surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Sang Raja mulia. Raja damai yang besar telah hadir dalam hidup kita. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Air untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakukan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Sang Raja mulia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan atau disampaikan dengan dua cara. Dengan datang ke gereja pada jam kerja dan memasukkannya ke kotak persembahan yang tersedia. Atau mentransfer ke nomor rekening yang tersedia. Atau men-scan QRIS. Atau bisa juga men-scan memakai aplikasi yang telah tercantum. Penata layan akan menyampaikan persembahannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Karena siapakah kami ya Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak berarti. Tetapi Engkau mau datang ke dalam dunia buat setiap kami. Agar kami boleh menjadi berarti.
Tuhan, biarlah Engkau juga menolong setiap kami. Menggunakan kehidupan yang telah Engkau ubahkan ini. Untuk kami juga bisa menjadi berarti ketika kami menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka yang ada di sekitar kami. Kami tidak mau diam ya Tuhan. Kami mau menjadikan hidup kami sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Walaupun kami terbatas ya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami. Bersyukur juga untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Sehingga sungguh boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk mereka yang dalam keadaan yang lemah tubuh. Ataupun di dalam keadaan yang banyak pergumulan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap mereka. Sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup mereka. Dan damai sejahtera daripada Tuhan di dalam Natal ini juga dapat mereka alami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Doksologi, kita sembah dan puji Allah kita, Sang Raja. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kiranya Dia yang sungguh-sungguh hadir ke dalam dunia ini, kita sambut dan Dia menjadi Raja di dalam hidup kita. Arahkan diri kita kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita menyatakan selamat hari Natal kepada saudara-saudara yang ada di kanan kiri kita, kepada anggota keluarga kita. Mari kita menyatakan selamat hari Natal kepada setiap mereka. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mari kita menyanyikan bersama-sama selamat hari Natal. Selamat hari Natal, selamat
Selamat Ibu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menjadikan hidup kita berarti, Tetap bersuka cita dan berpengharapan.